Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talib semuanya, bagaimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat. Perkenalkan, Ustadz Firwanto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang turunan fungsi aljabar atau biasa disebut sebagai fungsi derivatif. Fungsi dari derivatif atau fungsi turunan. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 subpokok materi, yaitu tentang pengertian fungsi turunan, kemudian yang kedua sifat-sifat dari turunan fungsi, kemudian yang ketiga adalah beberapa hal latihan di dalam fungsi turunan aljabar. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam pengertian, kita perlu tahu dulu tentang sejarah dari turunan itu sendiri. Kita bisa lihat, ternyata sejarah dari turunan itu sendiri ditemukan oleh ilmuwan Islam yang bernama Syaraf al-Din al-Tusi. Dia menemukan pada tahun 1935 sampai 1213. Dia menemukan bahwa turunan polinom kubik. Polinom itu apa? Polinom adalah suku banyak. Sedangkan kubik adalah berderajat 3. Artinya Syaraf al-Din al-Tusi ini menemukan turunan suku banyak berderajat 3. Kemudian setelah matematikawan Islam menemukan, ternyata ilmuwan barat juga baru menemukan setelah beberapa tahun selanjutnya. Bisa dilihat perbedaannya jauh sekali ya. Ternyata ilmuwan Islami telah menemukan terlebih dahulu konsep dari turunan atau derivatif. Yang menemukannya adalah 2 orang ilmuwan barat, Newton dan Leibniz. Nah, 2 orang ini menemukan yang sama, namun dalam tempat yang berbeda atau dalam teori yang berbeda. Kalau Isaac Newton, dia menemukan turunan yang akan diterapkan dalam bidang fisika. Kemudian kalau Leibniz menemukan turunan, konsep turunan, kemudian diaplikasikan ke dalam matematika yang sekarang kita gunakan atau disebut dengan kalkulus gitu. Ini adalah sejarah dari turunan itu sendiri. Kemudian kita akan melihat pengertian dari turunan fungsi atau derivatif fungsi. Ternyata turunan atau derivatif fungsi dirumuskan sebagai limit H mendekati 0. Kita tahu atau kita pernah belajar di materi SMP tentang persamaan garis yang ingin menentukan dari M gradien garis. Lalu bagaimana di SMA? Di SMA terapannya menjadi bukan hanya pada garis lurus tetapi pada kurva atau kurva melengkung. Dia didekati. Nah, kalau kita berbicara tentang mendekati, berarti menggunakan konsep turunan. Didekati limit H mendekati 0, fx plus H min fx dibagi H. Ini dari konsep turunan yang diambil dari pengertian atau konsep limit gitu. Jadi kita sudah tahu ya bahwa ternyata turunan itu masih ada hubungannya dengan limit, karena konsep dasar atau konsep awalnya ditemukan turunan itu diambil dari konsep limit. Kemudian agenda hari ini kita akan melakukan apa sih? Yang pertama, pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, sudah Ustaz jelaskan. Kemudian ada sifat-sifatnya, ada sifat derivatif atau turunan fungsi.
Kemudian yang terakhir adalah latihan tentang sifat-sifat dari derivatif fungsi. Nah, selanjutnya ini pegangan kita ya. Kita selalu mengingat bahwa kita harus tetap berusaha ya. Berangkatlah kamu dengan baik, dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika mengetahui. Ini dasarnya bagaimana kita tujuan untuk belajar supaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian di sini ada pengertian dasar sudah Ustaz jelaskan. Nah, ini di sini ada notasi ya, notasi dari turunan pertama. Ini dibacanya seperti ini ya. Turunan Y terhadap X, berarti turunan Y terhadap X ya, bukan DY per DX itu. Bukan DY dibagi DX, tetapi ini satu lambang yang lengkap, turunan Y terhadap X, atau Y absen, atau turunan F terhadap X gitu. Ini pengertian dari derivatif fungsi atau turunan fungsi aljabar. Kemudian kita akan menentukan sifat-sifatnya, namun terlebih dahulu kita cari flashback ke belakang tentang bagaimana munculnya rumus-rumusan dari sifat-sifat yang akan kita bahas nanti, sifat-sifat tentang dari materi turunan fungsi aljabar. Yang pertama, kita lihat ternyata turunan dari fungsi konstan atau diketahui fungsi konstan memiliki turunan pertama diambil dari konsep dasar, yaitu limit. Kemudian kita aplikasikan limit ke dalam turunan. Ternyata turunan pertama dari konstanta itu adalah 0. Berarti fx nya sama dengan c, maka turunan pertama x nya sama dengan 0 kalau dia konstanta. Konstanta itu apa sih? Atau konstan? Konstanta itu merupakan bilangan. Misalnya 1, 2, 3, min 1/3, min 1/3 gitu, min akar 2, dan seterusnya. Ini konstanta. Kemudian apa bedanya antara konstanta dan variabel? Kalau variabel misalnya Ustadz punya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Bx plus c. Yang ini konstanta, yang ini adalah koefisien, sedangkan yang ini adalah variabel. Yang ini koefisien, kemudian di sini variabel. Kemudian di sini konstanta. Nah, yang ini koefisien ini selalu dia bersama-sama sama variabel. Sedangkan konstanta adalah yang berdiri sendiri. Lalu bagaimana A ini? A ini termasuk koefisien. Atau dalam bahasa Indonesianya variabel adalah pengubah, sesuatu yang berubah-ubah gitu. Konstanta adalah sesuatu yang tetap. Tetap artinya misalnya C-nya sama dengan 1, ya berarti tetap dia C-nya 1 gitu. Nah, itu rumusan dari fungsi konstan atau fungsi konstanta fx sama dengan c. Kemudian yang kedua adalah jika polinom. Polinom ini yang Ustaz jelaskan sebelumnya tentang suku banyak bahasa Indonesia. Kemudian punya rumusan x pangkat n. Jadi ini dia memiliki turunan pertamanya seperti apa? Kita menggunakan konsep turunan, ternyata dia hasilnya sama dengan n x pangkat n min 1. Nah, bagaimana ini penentuan derivatif fungsi aljabar ini diambil dari konsep dari limit. Nah, kita lihat lagi sifat-sifatnya. Selanjutnya kita lihat sifat-sifatnya. Sebenarnya sifat-sifatnya ini berasal dari yang tadi ya, yang di sini tentang penentuannya. Tetapi kita ambil saja rangkumannya tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu ada 8 sifat. 8 sifat dari turunan fungsi aljabar. Nah, ini turunan fungsi aljabar tentang sifat-sifatnya. Dilihat, ternyata ada sifat 1 sampai sifat 8 adalah memang berasal dari penurunan dari limit, konsep limit itu sendiri.
di situ. Jika kita sudah paham, maka kita akan menggunakan alternatif cara yang kita sebut sebagai aturan rantai atau aturan Leibniz. Nah, di sini ada satu contoh soal. Kita menggunakan cara aturan rantai derivatif fungsi aljabar atau biasa kita sebut aturan Leibniz sesuai dengan nama penemunya. Kita lihat step yang pertama, kita punya soal. Misalkan soalnya adalah FU-nya sama dengan U pangkat 5 dengan UE, U sama dengan GX sama dengan 2X pangkat 3 min 5X tambah 4. Maka diperoleh derivatif pertamanya apa gitu. Langkah yang kedua, setelah kita menentukan, maka kita tentukan terlebih dahulu turunan pertama dari U-nya. U-nya adalah U pangkat 5, berarti turunan dari U pangkat 5 berarti 5U pangkat 4. Ini dari mana sih? U pangkat 5 berarti kalau kita turunkan, 5-nya turun, U 5 dikurang 1 berarti 5U pangkat 4. Ini rumusannya dari mana? Dari sifat yang tadi, sifat nomor 1 sampai 8. Kita ambil sifatnya yang ini. F X-nya adalah A X pangkat N. Maka turunannya adalah A N X N min 1 gitu. A-nya apa? Koefisien A-nya ternyata ini 1 kan. Kemudian pangkatnya ada 5, berarti 5 U pangkat 5 dikurang 1 berarti 5U pangkat 4. Kemudian yang ketiga, kita tentukan turunan dari G absen X-nya atau sama dengan U. U-nya apa? 2X pangkat 3 min 5X kuadrat. Kalau kita turunkan jadi 6X min 10X. Sudah dapat. Kemudian langkah yang ketiga, kita ingat kembali rumusan dari turunan menggunakan aturan rantai seperti ini. Kemudian nomor 4-nya kita substitusikan, diperoleh seperti ini. Kemudian hasilnya ternyata turunan dari F absen X adalah 5U pangkat 4 6X kuadrat min 10X dengan U-nya adalah 2X pangkat 3. Atau seperti ini juga bisa, F absen X 5 2X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 4 pangkat 4 kemudian dikali 6X kuadrat min 10X gitu. Jadi kita perlu langkah demi langkah untuk penyelesaian soal dari aturan derivatif atau aturan rantai Leibniz dari fungsi aljabar itu sendiri. Kemudian kita akan melihat beberapa latihan menggunakan sifat-sifat yang telah diberikan pada slide sebelumnya. Kita akan mencoba soal yang pertama. Soal yang pertama ini tentang jika fx sama dengan x kuadrat plus 1 x pangkat 3 min 1. Nah, ini kita misalkan ternyata ini menggunakan sifat ux di sini vx. Nah, ternyata ini bentuk fx-nya sama dengan ux dikali vx. Maka kita menggunakan rumusan dari perkalian dari turunan fungsi. Berarti f absen x-nya u absen x Vx ditambah Ux kali V absen X. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu. Ux-nya sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. U absen X-nya berarti 2-nya turun, X 2 dikurang 1. Maka hasilnya sama dengan 2X. Kemudian Vx-nya X pangkat 3 dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1. Turunan dari konstanta min 1 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 3x kuadrat. Setelah didapatkan, maka kita substitusikan 2x, kemudian x pangkat 3 min 1, u-nya tetap berarti x kuadrat plus 1 plus 1, kemudian x pangkat 3 minus 1 turunannya adalah 3x kuadrat. Nah, sampai sini sudah benar ya, tetapi kita akan mencari bentuk yang sederhana. 2x dikali x pangkat 3 berarti 2x pangkat 4.
dikurang 2x dikurang 1, 2x ditambah 3x kuadrat dikali x kuadrat berarti 3x pangkat 4, kemudian ditambah 3x kuadrat. Berarti hasilnya ini sama pangkatnya, berarti kita jumlahkan 5x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x. Oke, sampai sini dipahami terlebih dahulu tentang beberapa sifat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas latihan nomor 2. Kita cukupkan untuk materi sini. Jadi perlu kita rangkum untuk pembelajaran kali ini adalah tentang pengertian, sifat, dan latihan soal dari turunan fungsi aljabar. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan dapat diaplikasikan kembali ke latihan soalnya. Jadi kita ada 3 materi, yaitu turunan fungsi aljabar, kemudian akan maksud lagi di dalam dalil L'Hopital, kemudian yang ketiga tentang aturan Leibniz. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas 2 materi, yaitu aturan Leibniz dan dalil L'Hopital. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.